untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Cara yang pertama itu adalah bagaimana meminimalisir biaya produksi. Cara yang kedua adalah bagaimana meningkatkan produktivitas atau produksi persatuan luas yang diusahakan. Nah, dua cara ini ada di pupuk organik ini. Jadi pupuk organik ini bisa mengurangi biaya pupuk, di sisi lain bisa meningkatkan produksi yang diusahakan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu, atas nama pemerintah provinsi, Dinas Pertanian, ya, kami pada kesempatan yang baik ini, pertama tentu ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi pada Bapak Dr. Rahmat Gobel yang saya tahu persis perhatiannya luar biasa terhadap pembangunan pertanian. Nah, tentu ini tidak luput dari masukan staf khusus beliau, Bapak Dr. Haji Rustam Makili. Untuk itu, sekali lagi atas nama pemerintah provinsi, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya dan apresiasi. Bapak Ibu sekalian, penggunaan pupuk organik ini di mana-mana sedang marak sekarang. Ya, begitu banyak pupuk yang beredar, tapi kita harus jeli melihat mana yang harus digunakan. Tentunya salah satu bukti adalah dengan adanya demplot seperti ini. Kita bisa melihat bagaimana pertumbuhannya, bagaimana produksinya, dan tentunya bisa menghitung berapa selisih pendapatan yang bisa didapatkan atau bisa ditingkatkan dengan menggunakan produk ini. Jadi saya menyambut baik juga penggunaan pupuk organik dari perusahaan PT Seruni Andal Citra Mandiri. Saya mengucapkan selamat Pak, mudah-mudahan produk ini bisa diterima oleh masyarakat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan produk ini bisa diterima oleh masyarakat dan mampu meningkatkan produksi serta pendapatan dan kesejahteraan petani. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penuhnya oleh Gubernur Gorontalo, Pak Hamka Nur, melalui Pak Kadis. Perhatian luar biasa. Oleh sebab itu hari ini saya cuma dua saja. Mohon maaf Pak Rahmat Gode tidak bisa hadir, dan saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah provinsi dan khususnya Pak Kadis. Terima kasih kedua kepada Pak Agus yang senantiasa ada perhatian khusus untuk Gorontalo. Malah semalam saya diskusi dengan beliau. Insya Allah dalam waktu beberapa hari ke depan ini ada salah seorang putra Gorontalo yang akan dipercayakan menjadi distributor setelah Karoman. Tapi ini organik ya. Bisa berdiri dulu karutnya. Ini temannya Pak Roni ini. Temannya Pak Roni dan temannya Pak Ridwan. Diatur saja yang baik-baik ini. Karoman sebagai, bukan Karomannya. Kebetulan timnya Karoman juga ada, yaitu operasi usaha bersama khusus untuk petani. Itu udah jalan bagus, walaupun kan petani kita juga ini kadang-kadang juga bikin sakit hati ya. Tetapi Pak Roman sabar dan itu berhasil. Nah, di sini Pak Tarjo ya, Pak Tarjo bicara aja dengan wartawan bagaimana hasilnya. Jangan Pak Kadis, jangan Pak Agus, jangan saya ya. Betul-betul apa yang dirasakan Pak Tarjo itu yang disampaikan. Karena yang hadir ini banyak, kurang lebih 12 insan pers yang hadir, karena mereka juga konsen. Terakhir, mudah-mudahan demplot ini berhasil. Kami lagi ke Gorut dan Bualemo. Tetapi 3 bulan kemarin sudah diawali dengan pelaksanaan TOT kepada para petani-petani andalan. Itu sponsor juga langsung dari Pak Agus. Kami cuma menyiapkan tempat dan siapkan orang. Hari ini memang yang diulang cuma kelompok petani di sini, karena kami tahu persis kondisi rakyat Gorontalo sekarang. Tetapi Pak Rahmat ini di mana saja. Saya kemarin 4 hari lalu dampingi dia ke luar negeri. Yang dia bicarakan selalu Gorontalo. Setiap sambutan dimanapun
selalu Gorontalo di sisi. Jadi betapa indahnya Pak Rahmat Gobir membangun Gorontalo ini dengan peradaban baru. Apa itu peradaban baru? Mau merubah mindset rakyat Gorontalo yang tadinya petani yang bagus tapi loyal dan tidak mau menggunakan teknologi. Nah sekarang dirubah. Itu peradaban baru. Ikuti saja. Mudah-mudahan Pak Tarjo bisa menjelaskan. Dan kalau punya Pak Tarjo ikut lagi. Bukan hanya Pak Tarjo saja. Demplot itu cuma contoh. Dan orang Gorontalo selalu suka mencontoh yang baik-baik. Yang tidak baik pasti orang tolak. Tolong ibu-ibu ya, bapak-bapak, untuk mendorong suaminya kalau dia petani yang baik dan benar. Dan Pak Agus setiap saat bisa dihubungi. Ini saja saya sampaikan. Terima kasih Pak Kadis. Dan saya mewakili Pak Rahmat Gobir, mohon kesediaan Pak Kadis dan kita semua untuk panen bersama-sama. Di bawah itu ya. Pak Tarjo sudah siap ya? Pak Tarjo saya usah di sini saja. Karena saya sudah habis bahan bicara. Untuk menjelaskan singkat apa yang dialami Pak Tarjo, silakan Pak Tarjo hasilnya. Ya. Terima kasih pejuang. Sekali lagi hidup petani pejuang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi mujahidin tahirin amma ba'd. Wakil ketua DPR RI yang telah memberikan kesempatan kepada kami, Bapak Kadis Tan, Bapak sudah lama sekali. Saya dulu mohon maaf, saya cerita dulu tentang kronologi saya, tentang diri mau PNS Pak. Tapi saya keluar dari PNS gara-gara Pak Kadis Tan ini. Cuma alhamdulillah untuk sekarang secara finansial mungkin saya kalah, tetapi secara kepuasan saya adalah orang terkaya. Karena saya tidak berhutang dan saya tidurnya nyenyak, makannya lahap. Alhamdulillah Pak Kadis Tan sekali lagi waktu itu Bapak masih Kepala BPPT Provinsi Gorontalo. Jadi langsung saja mengenai apa yang dilaksanakan di tempat ini atas inisiasi dari tim Ketahanan Pangan RG Provinsi Gorontalo yang didukung langsung oleh PT Seruniandal ya, Citra Mandiri. Terutama ini Pak Agus yang selalu berhubungan dengan kami dan sangat antusias dan bagus ya, kami mengakui di samping produk beliau yang sudah kami pakai di tempat kami. Di tempat ini kami tidak bicara masalah di lahan ini saja ya, tapi secara umum di kelurahan ini produksi tertinggi adalah 5 ton per hektar. Itu produksi tertinggi. Sementara di lokasi kita ini yang sekarang kita jadikan demplot, produksinya kemarin yang terakhir itu 2 ton per hektar. Tetapi yang ini hanya 1000 meter persegi. Untuk sekarang sesuai penyampaian Pak Agus ya, tapi sebelumnya juga kita sudah hitung sebagai orang awam, kita menghitung juga 8,5 ton per hektar hasilnya. Dengan varietas yang kita tidak pilih. Varietasnya varietas yang bisa dilihat Bu Pak, itu batang yang kecil bukan karena masalah pupuk atau perlakuan, tapi memang varietasnya adalah varietas seperti itu. Sehingga banyak juga yang datang ke saya, karena kebetulan saya punya kios tani, banyak petani yang datang minta benihnya. Saya bilang benihnya ada di Dinas Pertanian, kita pakai bersama, tetapi memang perlakuannya mungkin berbeda. Dan teknologi ini saya aplikasikan secara pribadi, secara mandiri. Bisa jalan-jalan ke rumah saya, itu di belakang rumah saya TOT, tanpa olah tanah saya coba, dan tanahnya adalah tanah kritis. Siapa yang tidak tahu tanah yang ada di Swadaya kalau di Kelurahan Dioga? Tanah di belakang rumah saya tanpa olah tanah, dengan teknologi yang diterapkan di sini Jajar Manten, kemudian memakai pupuk yang disiapkan oleh, bukan disiapkan ya, tetapi sisa pupuk yang di sini itu kami pakai di tempat saya, dan alhamdulillah hasilnya tetap tongkol 2, cuma memang tidak maksimal seperti di sini. Kalau di sini tongkol 2 dan hasilnya tongkolnya masing-masing berimbang. Biasanya ada tongkol 2, tongkol yang satunya besar, yang satunya kecil, karena nutrisinya tidak
tidak merata. Tetapi yang ini tokonya hampir sama, akan sama, banyak yang sama, rata-rata sama. Tapi kalau di rumah saya, di tempat saya itu tongkolnya agak beda memang. Yang satunya kecil, satu besar. Mungkin karena tanpa olah tanah tadi. Jadi barangkali itu, dan menurut saya ini teknologi yang bagus. Kemudian insya Allah pupuk ini adalah jawaban dari keluhan kita selama ini tentang apa yang menjadi masalah yang sangat krusial. Apa yang menjadi permasalahan dasar dari petani itu adalah kelangkaan pupuk, dan apabila ada pupuk harganya sangat mahal. Dan insya Allah dengan adanya produk-produk yang sudah diluncurkan, dan salah satunya adalah produk yang sekarang kita pakai, insya Allah ini adalah merupakan solusi. Dan bapak-bapak serta ibu-ibu petani anggota kelompok bisa Bismillahirrahmanirrahim. Kita panen. Alhamdulillah. Ini hasilnya. Butiran merata Pak, besar merata butirannya. Jadi satu batang itu Rata-rata 2 Pak. rata-rata 2 ya? Ya, baru sama besarannya. Oh, sama besarannya? Iya, besar butirannya juga seimbang, sama. Oke. Ini bukan gula. Ini hasilnya ya? Iya. Terima kasih Pak Tarjo. Iya, kasih. Terima kasih Pak Agus. Ya. Terutama Pak Kadis. Gila nih. Insyaallah pola ini juga bisa berkembang di mana-mana, tidak hanya di sini. Amin. Iya, full dia. DP ponggoh tidak kelihatan ya. Besar sekali nih. Jadi kasih. Dek, wawancara Pak Tarjo.